Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Febrianita. Saya mahasiswa dari Pendidikan Sosiologi 2018, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint with voice yang mana di dalamnya berisi materi mengenai kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu permasalahan sosial akibat perubahan sosial dalam tingkat lokal atau komunitas disebabkan globalisasi. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran sosiologi, dan tentu saja saya membuat PowerPoint with voice ini untuk berbagi pengetahuan bersama teman-teman sekalian mengenai materi yang akan saya sajikan di dalam PowerPoint with voice ini. Baik teman-teman, kita langsung saja membahas isi dari PowerPoint with voice ini. Nah, di sini kita mengangkat judul permasalahan sosial akibat perubahan sosial dalam tingkat lokal atau komunitas disebabkan oleh globalisasi. Nah, di sini terdapat 3 konsep yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Konsep yang pertama yaitu mengenai komunitas. Konsep yang kedua yaitu mengenai globalisasi, dan konsep yang ketiga yaitu mengenai perubahan sosial. Baik teman-teman, kita langsung saja membahas konsep yang pertama. Konsep yang pertama yaitu mengenai komunitas. Nah, apa itu komunitas? Kita juga sering mendengar istilah komunitas di dalam materi pembelajaran sosiologi tentunya ya. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari Webster's New World Dictionary tahun 1998 yang mengatakan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal bersama sebagai unit sosial yang mempunyai ketertarikan antara satu dan yang lain. Di sini juga saya mencantumkan pengertian lain dari komunitas, yaitu komunitas adalah suatu kelompok di dalam masyarakat di mana para anggotanya memiliki kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas. Misalnya, kesamaan minat, kesamaan profesi, kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita juga pernah mengetahui sebelumnya komunitas itu ada komunitas yang berdasarkan hobi atau minat. Lalu ada komunitas yang berdasarkan profesi. Ada juga komunitas yang berdasarkan wilayah atau tempat tinggal, atau sering kita kenal sebagai istilah desa, dusun, atau perkampungan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari komunitas. Lalu kita lanjut kepada konsep yang kedua, yaitu mengenai globalisasi. Kata globalisasi juga sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu dalam percakapan, baik itu dalam berita di televisi, kita sudah tidak asing lagi dengan kata globalisasi. Lalu apa globalisasi itu? Globalisasi adalah era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan, baik itu batasan geografis ataupun budaya. Nah, kita juga tahu bahwa globalisasi punya sebutan lain teman-teman, yaitu dunia tanpa batas. Nah, kenapa bisa disebut dunia tanpa batas? Karena dalam era globalisasi ini, seluruh bangsa dan negara di muka bumi semakin terhubung satu sama lain, seakan-akan tidak terpisah lagi oleh batasan wilayahnya. Maka dari itu, globalisasi sering disebut juga dengan dunia tanpa batas. Selanjutnya, kita membahas konsep yang terakhir, yaitu mengenai perubahan sosial. Nah, di sini saya mengambil pengertian dari William Auburn yang merupakan salah satu tokoh dari sosiologi yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik itu unsur material maupun unsur non-material. Namun, yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap unsur non-material. Teman-teman, di sini kita harus mengetahui apa itu unsur material dan apa itu unsur non-material. Nah, unsur material di sini merupakan kebudayaan material yang dianggap sebagai sumber utama kemajuan. Kebudayaan material yang dimaksud adalah teknologi, yang mana menurut William Auburn sendiri, teknologi merupakan mekanisme yang mendorong perubahan di masyarakat. Sedangkan unsur non-material yaitu unsur-unsur hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui dan memahami pengertian dari ketiga konsep yang sudah kita bahas tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahannya. Maka kita bertanya-tanya, kenapa bisa timbul permasalahan akibat globalisasi di tingkat masyarakat komunitas lokal? Jawabannya yaitu, permasalahan itu timbul karena adanya ketidaksiapan atau ketidaksanggupan masyarakat terhadap perubahan yang ada. Nah, perubahan-perubahan yang ada ini timbul karena adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan untuk menunjang era globalisasi.
Nah, ketidaksiapan dan ketidaksanggupan itu kita sebut dengan istilah culture shock atau goncangan budaya atau gegar budaya. Yang mana goncangan budaya ini adalah keadaan di mana masyarakat tidak siap menerima kebudayaan baru yang bersifat asing dan datang secara tiba-tiba dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, di era globalisasi begitu banyak budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, kebudayaan asing tersebut seringkali meleburkan budaya asli yang ada di masyarakat, sehingga timbullah sikap seperti penolakan di dalam masyarakat sendiri dan berujung kepada tindakan seperti ketidaksiapan atau ketidaksanggupan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Nah, hal itu kita kenal dengan istilah culture shock. Selanjutnya, berkaitan dengan pembangunan yang ditujukan untuk menunjang era globalisasi ini, tentu di dalam pembangunan tersebut terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Akan tetapi, terkadang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterima oleh masyarakat tidak diimbangi dengan perubahan tata nilai dan norma yang ada di masyarakat sendiri, sehingga menimbulkan permasalahan yang baru yaitu cultural lag. Nah, cultural lag sendiri merupakan perbedaan antara taraf kemajuan berbagai bagian dalam kebudayaan suatu masyarakat, atau singkatnya, cultural lag ini merupakan ketertinggalan dalam suatu masyarakat. Kita ambil contoh saja, pada era globalisasi ini banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mana mereka menciptakan produk-produk canggih seperti smartphone salah satunya. Nah, kita tahu bahwa smartphone ini sangat meluas di kalangan masyarakat di dunia. Bahkan di masyarakat komunitas lokal pun sekarang anggota masyarakatnya sudah banyak yang memiliki smartphone. Akan tetapi banyak juga anggota masyarakat yang belum bisa menggunakan fitur-fitur yang terdapat di dalam smartphone tersebut, sehingga disinilah terdapat gambaran adanya culture lag, yang mana teknologi yang datang itu tidak diimbangi dengan perubahan-perubahan di masyarakat juga. Lalu, menurut William Auburn, dalam teori cultural lag-nya mengatakan bahwa terdapat aspek-aspek di dalam masyarakat yang mana terdapat salah satu aspek yang berkembang sangat pesat, sedangkan aspek-aspek yang lainnya cenderung lambat, sehingga dalam hal ini terjadilah cultural lag tadi. Nah, unsur-unsur yang lambat ini biasanya berkaitan dengan unsur non-material yang sudah kita bahas di dalam pengertian sebelumnya. Sedangkan kita tahu bahwa globalisasi itu sangat berkembang pesat, kita tidak bisa memperlambatnya ataupun menghentikannya. Sehingga disinilah terdapat cultural lag di masyarakat. Baik, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya. Teman-teman, globalisasi ini cakupannya sangatlah luas, tidak hanya pada bidang ekonomi, tidak hanya dalam bidang politik, atau dalam teknologi-teknologi, akan tetapi dalam pola hidup juga. Nah, masalah yang ditimbulkan dalam pola hidup, salah satunya adalah sikap konsumerisme. Konsumerisme sendiri merupakan pemahaman yang menjadikan seseorang atau kelompok cenderung melakukan kegiatan konsumsi atau membeli barang-barang di luar batas wajar. Kita ambil contoh saja, pada masa sekarang, begitu banyak masyarakat yang lebih memilih mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food di restoran-restoran modern, dan cenderung tidak mengkonsumsi makanan-makanan rumahan ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari dampak globalisasi sendiri di masyarakat. Lalu contoh lainnya adalah meskipun kita berada di negara Indonesia, akan tetapi kita bisa dengan mudahnya mengetahui produk-produk dari luar negeri. Itu merupakan dampak dari atau pengaruh dari adanya teknologi informasi dan perdagangan internasional yang digencarkan dalam era globalisasi sekarang. Sehingga tidak mengherankan apabila pada saat ini kita menemui banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli produk luar negeri dibandingkan dengan produk lokal, dan mereka rela menghabiskan banyak uang untuk membeli produk tersebut, padahal produk tersebut tidak begitu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari sikap konsumerisme. Lalu masalah lain yang ditimbulkan juga ada kecemburuan sosial. Ketika sebagian masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan globalisasi, sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum mampu beradaptasi, maka di situ pasti akan timbul suatu kecemburuan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut di masyarakat dapat menyebabkan benturan-benturan nilai yang seringkali menimbulkan disintegrasi sosial sampai anomi sosial atau keadaan di mana masyarakat tanpa aturan atau tanpa norma. Lalu, teknologi modern yang terdapat pada era globalisasi ini terkadang mempunyai efek samping kepada masyarakat sendiri, yaitu salah satunya adalah pergeseran nilai, norma, dan perilaku, yang akhirnya akan berujung suatu ketimpangan sosial atau kondisi yang tidak seimbang, atau kondisi yang tidak sebagaimana mestinya di masyarakat.
Nah, teman-teman, itulah permasalahan-permasalahan akibat pengaruh globalisasi yang berkaitan dengan perubahan sosial pada masyarakat komunitas lokal. Terlepas dari semua masalah tersebut, globalisasi juga memiliki sisi positif bagi masyarakat sendiri apabila masyarakat mampu mengimbangi, mampu menyikapi perubahan yang dihadapi, dan bersikap bijak terhadap hal apapun yang berkaitan dengan globalisasi dan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat sendiri. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan tentunya dapat memperdalam pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan semoga kita bisa berbagi pengetahuan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.